warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas salah satu aspek penting dalam kehidupan remaja, yaitu perkembangan emosi pada remaja. Masa remaja seringkali dianggap sebagai masa yang penuh gejolak, dan itu tidak salah. Remaja seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang singkat, termasuk dalam hal bagaimana cara mereka merespon, bagaimana cara mereka merasa, dan bagaimana cara mereka untuk mengekspresikan diri. Oke, mari kita bahas. Remaja adalah individu yang sedang bertransisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Biasanya berada pada rentang usia 12 hingga 18 tahun. Perubahan yang mereka alami tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, dan emosional. Emosi pada masa remaja menjadi lebih kompleks dan intens karena dipengaruhi oleh perkembangan otak, khususnya bagian prefrontal cortex dan sistem limbik yang mengatur pengambilan keputusan dan perasaan. Remaja mulai merasakan dorongan kuat untuk mandiri, namun di saat yang sama, mereka masih mencari jati diri. Inilah yang membuat emosi mereka terkadang sulit dikendalikan atau dipahami oleh orang-orang yang di sekitarnya. Oke, selanjutnya mari kita bahas teori perkembangan emosi remaja. Untuk memahami emosi remaja, kita bisa merujuk pada teori-teori psikologi perkembangan. Menurut Erik Erikson, remaja berada pada tahap psikososial, identity versus role confusion. Dalam tahap ini, remaja berusaha menjawab pertanyaan besar dalam hidupnya. Siapa saya? Apa peran saya dalam masyarakat? Dan apa nilai-nilai yang saya anut? Ketika mereka mendapatkan dukungan dari lingkungan, mereka akan berkembang menjadi individu yang percaya diri. Sebaliknya, jika tidak mendapatkan dukungan, mereka akan mengalami kebingungan peran. Nah, selanjutnya mari kita bahas menurut Jean Piaget. Dalam teorinya tentang perkembangan kognitif, menyatakan bahwa remaja sudah mencapai tahap operasional formal, di mana mereka mulai bisa berpikir abstrak dan logis. Mereka mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan mulai mempertanyakan otoritas. Ini membuat mereka sangat peka terhadap isu-isu keadilan sosial, eksistensi, dan moralitas. Nah, sementara itu, menurut Hurlock, emosi remaja sering bersifat ekstrim. Mereka bisa sangat bahagia lalu tiba-tiba sangat sedih. Ini wajar terjadi karena remaja sedang belajar mengenali dan mengelola emosinya. Selanjutnya, mari kita bahas ciri-ciri perkembangan emosi pada remaja. Yang pertama, yaitu ada mood swing atau perubahan suasana hati yang drastis dan cepat. Yang kedua, ada kecenderungan untuk bereaksi secara emosional terhadap kritik atau tekanan. Yang ketiga, pencarian identitas dan makna hidup yang membuat mereka sensitif. Yang keempat, meningkatkan empati terhadap orang lain. Namun, kadang juga muncul egosentrisme. Yang kelima, yaitu munculnya rasa cinta dan ketertarikan terhadap lawan jenis, yang merupakan bagian dari perkembangan afeksi. Semua ini adalah bagian alami dari proses menjadi dewasa, meskipun kadang terlihat membingungkan atau membuat frustasi. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang studi kasus. Mari kita lihat salah satu contoh sederhana, yaitu Dika, siswa kelas 11 yang dikenal sebagai anak pendiam dan mudah tersinggung. Setiap kali gurunya memberikan kritik, Dika langsung merasa tidak disukai. Setelah ditelusuri, ternyata Dika tumbuh dalam lingkungan yang keras dan sering dimarahi dan jarang diajak diskusi. Hal ini membuatnya sangat sensitif terhadap penolakan dan emosi negatif. Apa boleh saya bertanya kepada teman-teman semuanya? Boleh dong ya, masa enggak? Kalau kalian menjadi guru atau teman Dika, apa yang akan kalian lakukan untuk membantunya? Apakah kalian pernah merasa seperti Dika? Bagaimana kalian menghadapinya?
Refleksi seperti ini penting untuk membangun empati kita terhadap sesama remaja atau terhadap anak didik yang kita dampingi. Selanjutnya yaitu ada strategi mengelola emosi pada remaja. Mengelola emosi tidak berarti menekan perasaan, tetapi mengenal, memahami, dan menyalurkan emosi secara sehat. Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan remaja. Yang pertama itu ada menulis jurnal harian sebagai sarana refleksi dan meluapkan emosi. Yang kedua ada aktivitas fisik dan olahraga, melepaskan hormon stres dan meningkatkan mood. Yang ketiga ada seni dan kreativitas. Menggambar, bermain musik, atau membuat video pendek bisa sangat membantu. Yang keempat ada curhat pada orang yang dapat dipercaya seperti guru BK, orang tua, atau sahabat sejati. Yang kelima ada teknik relaksasi seperti latihan pernafasan, yoga, atau meditasi ringan. Dengan latihan rutin, remaja bisa menjadi lebih tenang dan bijak dalam mengelola emosinya. Yang selanjutnya peran lingkungan dan dukungan sosial. Lingkungan sosial memegang peranan besar dalam membentuk emosi remaja. Remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih, sekolah yang ramai, dan lingkungan sosial yang suportif akan lebih mampu berkembang secara emosional. Sebaliknya, jika lingkungannya yang keras, penuh tekanan, atau tidak peduli bisa membuat remaja menarik diri, menjadi agresif, atau bahkan depresi. Sebagai orang dewasa perlu hadir untuk mendengarkan, memvalidasi perasaan mereka dan memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh. Oke, sebagai penutup mari kita simpulkan beberapa hal penting ini. Perkembangan emosi pada remaja adalah proses alami yang kompleks dan dinamis. Teori Erikson, Jean Piaget, dan Hurlock membantu kita memahami apa yang terjadi dalam diri mereka. Remaja perlu lingkungan, dukungan, bimbingan, dan strategi yang tepat untuk mengelola emosinya. Lingkungan yang positif juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja. Melalui video ini, semoga kita sebagai calon pendidik, orang tua, dan remaja itu sendiri dapat memahami bagaimana pentingnya membangun kecerdasan emosi sejak dini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.